Bilangnya di layar saya sudah Pak. Nah, sudah mulai record. Ya, mangga Pak. Sudah Bu? Sudah tampak recordnya ya. Mangga. Iya Mas. Suara saya gimana Bu? Jelas? Jelas. Ya baik Bu. Makasih Bu. Ya, baik. Gelap ya. Masuk. Ya, baris. Ya. Sok lebat. Tadi. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali ke kelas ya dalam rangka untuk mencari ilmu. Untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan membaca doa. Silakan siapa yang mau memimpin doa atau yang tadi datangnya lebih awal. Silakan. Renata, ayo. Di depan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Renata yang sudah memimpin doa. Ya, sebelumnya Bapak mau menyapa dulu. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diulang ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Itu kesehatan merupakan bentuk dari nikmat Allah yang telah kita terima ya. Kita harus senantiasa mensyukurinya dengan cara tadi berdoa. Kemudian Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, terima kasih. Kita awali kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ingin mengingatkan bahwa kesehatan itu merupakan anugerah dari Allah.
tentunya segala macam anugerah perlu kita syukuri, perlu kita jaga. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa ya, di rumah maupun di mana saja kalian berada, senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan berdiri. Siap ya? Satu, dua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Tijaya untuk selama-lamanya. Tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu wajib, Bapak harapkan apa saja yang tertuang dalam lagu wajib tersebut, kita dapat menghayatinya. Seperti tadi ya, satu nusa, satu bangsa, bahwa Indonesia itu merupakan satu kesatuan. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari suku Sunda sampai yang ada di Papua. Seperti itu ya. Nah, Bapak ingin mengingatkan bahwa sesuai dengan 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa, apa saja? Yang pertama, Senin. Senin itu Ajeg, Mapag, Buana. Ya, Mapag Buana. Selasa, Ajeg di Sunda. Rabu, Selasa, Ajeg Nusantara. Rabu, Maneh di Sunda. Kamis, Nyanding, Wawangi. Jumat, Nyucikeun diri. Sabtu dan Minggu, betah di imah. Nah, sekarang hari apa? Hari Jumat. Oke, untuk kegiatan pembiasaan, kita akan membaca sholawat. Ya, dalam rangka 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat sifat saja ya, yang mudah. Cukup 3 kali. Siap ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Keluarkan suaranya. La sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Terus afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terus Allahumma sholli la sayyidina
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, anak-anak, mudah-mudahan bacaan sholawat kita barusan itu merupakan bentuk atau wujud dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kita kan mengakui bahwa kita itu umat Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan berkah sholawat tadi, kita juga bukan hanya mengakui, tapi juga diakui oleh Kangjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita berada di bawah panji Islam yang dipegang di bawah pimpinan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang matematika ya. Mata pelajaran matematika, materinya statistik. Submaterinya yaitu pengumpulan data. Kita lihat dulu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini atau harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu setelah peserta didik bersama guru mengamati gambar dan teks melalui media PowerPoint, kalian diharapkan bisa menemukan cara pengumpulan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Setelah peserta didik bersama guru mengamati gambar dan teks, kalian itu diharapkan mampu mengumpulkan data tentang kalian diri sendiri dan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar, peserta didik bersama guru menganalisis data diri kalian sendiri. Jadi nanti kita akan melakukan suatu percobaan. Oke. Yang terakhir, setelah peserta didik bersama guru mengumpulkan data, peserta didik mengevaluasi. Jadi kita harus mengevaluasi setiap kali kegiatan apa saja yang kita lakukan itu harus selalu dievaluasi, termasuk kegiatan kita sehari-hari ya. Setiap harinya kita harus evaluasi. Apa saja sih yang dari pagi kita lakukan sampai sore. Kita evaluasi dalam rangka apa? Agar diri kita lebih baik dari hari ini. Ya. Kan kata hadis ya menyebutkan bahwa sangat rugilah orang jika hari ini sama dengan hari kemarin. Makanya kita harus selalu meningkat. Seperti itu ya. Nah, dalam rangka mengevaluasi tadi supaya diri kita itu meningkat, ada yang masih ingat pembelajaran waktu minggu yang lalu tentang matematika? Ada masih ingat? Lupa ya? Lupa? Lupa? Kalau lupa tidak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang KPK ya. KPK dan EPB. Yaitu bagaimana cara mencari KPK, bagaimana mencari EPB, yaitu dengan cara faktorisasi. Seperti itu ya, faktorisasi atau kelipatan bilangan tersebut. Kemudian disekutukan. Kalau KPK itu cari persekutuannya yang terbesar, kalau EPB itu persekutuannya yang terkecil. Seperti itu ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kita lanjutkan pembelajaran matematikanya yaitu tentang statistik. Tentang statistik, pokok pembahasannya yaitu tentang pengumpulan data. Ya, tentang pengumpulan data. Jadi kita meningkat lagi pembelajarannya dari minggu kemarin. Nah, anak-anak, tapi sebelum
kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu langkah-langkah apa saja sih yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, langkah-langkah apa saja? Nanti kita akan diberi rangsangan, simulation. Ya, Bapak akan merangsang kalian tentang pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, kegiatannya kita itu akan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan keenam, menarik simpulan. Seperti itu ya. Nah, agar tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita ini terlalui dan tujuannya tercapai, tentunya harus ada aturannya, harus ada tata tertibnya. Supaya kita itu sampai ke tujuan. Apa saja? Bapak mengharapkan kalian itu kalau dalam mengikuti pembelajaran harus serius. Ya, jangan banyak pikiran, jangan mikir-mikir kabogoh. Ya, jangan mikir-mikir kabogoh, tong mikir-mikir siapa dia gitu. Fokus kepada pembelajaran. Kemudian selama kita belajar, jikalau ada misalkan kalian tidak mengerti, boleh bertanya. Silahkan ngacung. Pak, saya mau bertanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah pembelajarannya. Itu yang terakhir. Siap ya? Siap? Nah, karena duduk kalian posisinya sudah berkelompok, maka Bapak tetapkan saja langsung kalian sebagai pembelajarnya dalam bentuk kelompok yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, yang ini kelompok C. Ya, ketuanya silahkan tentukan atau Bapak tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Paris lah. Kemudian ya ini Renata. Kelompok C, Andre ya. Siap deh ya. Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya Bapak bagikan, nanti kalian isi sesuai dengan tahapan. Boleh beri nama dulu, boleh. Ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Ya, yang sudah diberi nama silahkan buka LKPD-nya. Atau beri nama dulu, boleh, silahkan. Kalian buka tahap 1. Silahkan buka tahap 1. Stimulation. Nah, ini ya. Coba lihat, perhatikan. Ada gambar dan teks. Gambar dan teks ya. Kalian amati. Amati gambar dan teks tersebut. Terbaca tidak? Tidak, tidak terbaca. Kurang besar ya. Nah, kalau gitu Bapak yang baca ya. Ini gambar 1 dan teks 1 ya. Di sekolahku seluruh siswa dicek kesehatannya. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya dan tinggi badan, berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi dan berat badan dimasukkan ke kartu KMS. Nah, ya, ini sedang memegang kartu KMS, yaitu kartu menuju sehat. Dulu waktu kita baik, kita punya
Kalau ke Posyandu punya KMS ya, kartu menuju sehat. Ini juga sama. Kemudian yang kedua, nih ada contoh data diri, nama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, ukuran sepatu. Ya, ada ukuran sepatunya. Tugas kalian, tugas kalian di LKPD 1 silahkan catat hal-hal penting hasil tanya jawab bersama guru tentang gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint. Jadi nanti hasil tanya jawab kita kalian tulis ya di tahap 1 stimulasi. Kira-kira ini tentang apa sih? Tentang Eka? Tinggal gambarna. Tentang, ada yang tahu? Tentang data. Ini contoh-contoh data. Ya, data diri, contoh nate kos seperti tadi, tinggi namanya siapa? Terus apa? Tinggi badan. Pernah pernah mengalami hal seperti ini? Pernah ya? Yang dilakukan oleh guru setiap awal semester selalu ditimbang tinggi badan. Terus berat badan, diukur tinggi badannya, hobinya. Nah, ini merupakan data, data diri. Seperti itu ya. Jadi data diri dari suatu sumber ini bisa kita catat. Kita catat, kita eh, rangkum dalam berbagai bentuk. Kita ubah ya dalam berbagai bentuk. Contoh, pernah melihat apa iklan atau penyuluhan tentang COVID di televisi atau di koran, seperti tangga naiknya, jika tangga cut ke luhur. Terus ada lagi seperti balok, ada lingkaran yang berwarna-warni sekian persen sekian persen. Pernah melihat? Pernah ya? Ente. Ah. Coba kalau kita nonton itu jangan nonton kartun-kartun wungkul ya. Jangan kartun-kartunnya saja. Sekali-kali kita nonton berita agar pengetahuan kita itu bertambah. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, bisa juga di rumah. Berbagai sumber, televisi, YouTube, seperti itu. Sudah ya? Dicatat ya. Tadi data, apa tadi teh? Data adalah keterangan tentang suatu sumber yang dapat, oh, Kak, yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ah, iya mah lesu kayaknya, iya mah kudu tepuk semangat segala ya. Yuk, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Supaya semangat belajar kita itu terus ningkat deh, ingkati. Tong cari cing wae. Siap. Tepuk semangat. Se. Ah, yes nih gitu. Yes, lulus. Yang seperti itu, semangat. Yes, gitu. Ulang, ulang ya. Tepuk semangat. Nah, itu atuh. Coba silahkan kalian catat di LKPD 1 ya. Tadi hal-hal pentingnya. Kemudian, setelah dicatat, kita lanjutkan lagi. Bentar, bentar. Nah, ini.
Lalu bagaimana sih caranya? Cara kita untuk memperoleh data tersebut, kita masuk ke tahap 2 ya. Kita masuk ke tahap 2. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Kata si Nona, cara pengumpulan data. Ini adalah gambar-gambar contoh-contoh cara pengumpulan data. Ya, ada pencatatan langsung, terus isian angket, tes, bertanya langsung. Ini adalah contoh-contoh atau cara-cara bagaimana untuk memperoleh suatu data. Yang jadi pertanyaan, apakah kalian pernah mengisi isian angket? Pernah? Biasanya di pasian formulir ku guru teh. Silakan isi namanya siapa, tanggal lahir, terus hobi. Pernah mengisi? Pernah tidak? Keluarkan suaranya. Pernah tidak? Pernah. Kemudian, ada yang pernah mengikuti tes? Tes? Pak, tes naon? Tes apa? Kita kalau melakukan ulangan harian, terus UTS, UAS, UKK, itu sama. Tes, yaitu untuk memperoleh data. Pernah ya? Pernah. Kemudian bertanya langsung? Sering. Sering, tapi secara tidak kita sadari, kita sering melakukannya. Contohnya naon? Ada yang tahu contohnya apa? Bertanya langsung. Coba. Biasanya kieu sok bertanya teh. Kaila, kamu suka main game apa? Gitu kan? Suka main game apa? Terus kamari hari Minggu ngaliwat? Nya ngaliwat. Sareng lawan wae, itu kan data. Nanya langsung. Dengan apa saja makannya? Dengan contohnya, Pak, oh, sareng asin peda atau jeung peuteuy. Nah, itu kan data. Data-data tersebut kalian catat. Catat di mana? Kalau sehari-hari di lingkungan rumah atau di sekolah, kita mencatatnya di otak ya, di ingatan kita dicatat. Tapi kalau nanti datanya dalam bentuk data konkret, data ilmiah, kalian harus mencatatnya. Mencatatnya bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, lingkaran, diagram batang, seperti itu. Ngerti ya? Nah, gambar-gambar ini atau cara-cara pencatatan atau memperoleh data ini, kalian masukkan ke tahap 2. LKPD tahap 2. Dituliskan cara pengumpulan data. Disanakan ya, ada LKPD tahap 2. Coba yang pertama. Kan, Paris. Tuh, muka hiji. Pencatatan langsung. Yang kedua, tes. Yang ketiga, Eka. Yang ketiga, pencatatan atau bertanya langsung. Yang keempat, isian angket. Pinter si Andre. Tepuk tangan atuh. Pinter. Seperti itu ya kalau ditanya. Jadi kita harus jawab langsung. Pak, da sieun salah.
Kalian tidak usah takut salah. Yang penting kita sudah mencoba. Kita mencoba. Tidak mungkin kan salah terus. Karena kita itu selalu berpikir, masa sih salah wae? Tentunya belajar di seperti itu ya. Silakan kalian catat di tahap 2. Sok dicatat. Kira-kira naon wae tadi teh. Catat nomor 1. Menteu teruskeun karya rencangan. Silakan. Teruskeun karya rencangan. Boleh bertanya ke Bapak, boleh bertanya ke teman. Gimana, Re? Sok diskusi. Kahiji, lanjut teh pencatatan langsung tuh. Yang kedua, naon? Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Coba. Naon wae, Kak? 1, Ren. Heeh. Heeh. 1, pencatatan langsung. 2, pengisian angket. Yang ketiga, tes. Yang kelima, yang keempat, bertanya langsung. Nah, hasil dari diskusi kalian barusan, nanti kalian dicatat ya. Dicatat lagi oleh ketuanya. Nanti catat lagi oleh ketuanya. Urutannya seperti apa yang benarnya. Itu ya. Jadi langkah-langkah atau cara-cara pengumpulan data dapat kita lakukan dengan cara yang pertama pencatatan langsung, kemudian yang kedua isian angket, yang ketiga itu tes, yang keempat bertanya langsung. Untuk selanjutnya silahkan kalian buka tahap 3. Tahap 3. Setelah tadi kalian diskusi, kemudian tuliskan masukan-masukan dari temannya. Ini satu ya, berarti satu kelompok satu nih. Kalian tuliskan masukannya tentang cara-cara pengumpulan data.
Salik ya, ya. Diskusina sareng kelompok nawe. Diskusina sareng kelompok nangkin nanti secara kelas akan kita lakukan ya dalam presentasi, dalam evaluasi. Silakan ketua kelompoknya catat kesimpulannya. Catat masukan-masukan dari teman, apa saja masukannya. Sudah? Apa saja kesimpulannya? Sok, diskusikan, serang rencana. Diskusikan. Nah, sok diskusi. Bagaimana caranya kita memperoleh data sih? Data-data teh, naon wae. Seperti itu. Kesimpulannya sudah? Dari apa usulan-usulan teman-teman kalian oleh ketuanya simpulkan. Simpulannya seperti ini, langkah cara-cara pengumpulan data. Yang pertama, terus apa saja? Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Terus data itu apa? Tulis di kesimpulan. Ya. Itu dalam tahap 3 ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Untuk membantu kalian dalam penyimpulan, nah, ini nih. Nah, ada Bapak sedikit merangkum materinya bahwa data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Data yang terkumpul dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, atau piktogram. Itu diagram gambar. Itu ya kesimpulannya. Tadi usulan-usulan dari teman-teman kalian disimpulkan. Nah, ini sebagai referensi saja membantu kalian untuk menyimpulkan. Seperti itu. Ngerti ya? Nih, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalian buka tahap 4. Buka tahap 4. Tahap 4. Kalian buka. Nah, ini untuk masing-masing ya. Silahkan kalian tulis lagi supaya kita lebih ingat lagi. Tulis lagi bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh data. Silahkan. Ada ya di tahap 4. Sudah? Nah, tadi tinggal disalin saja. Tinggal disalin hasil dari diskusi kalian itu, salin deui. Tinggal disalin lagi. Apa saja sih pengumpulan data teh? Cara-caranya ada tuh di rangkumannya. Kalian tulis, boleh. 1 sampai 4.
1 sampai 4. Terus? Tasnya. Pinter. Tahap 4 sudah selesai ya. Itu kan tinggal dicatat lagi atau bisa kalian tanyakan lagi ke teman-temannya apa saja teknik-teknik atau cara-cara dalam pengumpulan data. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tahap 4, tahap 5. Silahkan buka tahap 5. Tahap 5-nya dibuka. Di sana ada pilih salah satu cara teknik pengumpulan data. Boleh bertanya langsung, boleh apa? Angket, isian angket, boleh tes. Terus yang terakhir? Nah, bebas ya, yang 4 itu yang tadi. Silakan kalian pilih salah satunya saja. Nanti langsung kalian praktekkan. Praktekannya di kelompok. Kalian praktekkan di kelompok. Contoh, Pak, abdi mah bade isian angket. Tulis. Jadinya isian angket yang dipilih. Terus pertanyaannya apa saja? Contoh, angketnya nama, tempat tanggal lahir, terus nanti tinggi badan, berat badan. Nanti kalian praktekkan langsung di depan kelas, di sini, di depan. Jadi tanya, contoh seperti, perhatikan ya, contohnya seperti ini. Renata sarang Eka kapayun. Contohnya teh, nanti setelah ini, setelah selesai. Contoh nanti angketna isina nama lengkap. Nama kamu siapa? Second. Eka, tulis Eka. Tinggi badannya berapa? Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Silakan dulu siapkan pertanyaannya. Bisa bertanya langsung. Silahkan kalau bertanya langsung. Oh, eta pilihan anak. Bertanya langsung. Sok. Pertarosan anak. Nomor hiji. Naon. Naros. Nama. Bisa. Nama lengkap. Nya. Nama lengkap. Kita teruskan ke rencangan anak. Praktekin. Kaduaan-duaan. Paris sareng Dena. Horija sareng Saneski. Sok taroskeun. Praktekeun ya di kelompok. Anu dipilih? Isian. Boleh. Tanya langsung boleh. Pilihan anak naon? Pilihan anak. Bertanya langsung. Sok diserat. Ya. Tosok. Contoh, misalkan bertanya langsung. Tah, bertanya langsung teh, daftar pertanyaan non wae, nu bade kurang dilaksanakan teh. Yang ingin kita ketahui dari teman kita itu apa saja? Contoh, nama, terus tempat tanggal lahir, tinggi badan, hobi. Pak abdi mah hoyong aya kabogohan ya. Tulis nama pacar. Boleh? Kenging ya, masih kena alit kenging gituan. Sok tulis daftarna. Mungkin orang praktekkan di payun. Kita praktekkan. Bertanya langsung teh seperti apa?
Sudah? Sudah? Belum? Engal. Nama, terus tempat tanggal lahir, pertanyaan seperti itu, tinggi badan. Ya, di kegiatan data yang diperoleh itu isinya naon gitu. Jawaban teman kita itu apa? Itu ya kita ini. Ini kan tabelnya nomor, kegiatan, pertanyaan nak. Pertanyaannya apa? Kemudian data yang dibuat, apa? Data yang didapat. Naon? Nama. Siapa nama kamu? Datanya Eka. Terus nanti gitu. Seperti itu ke bawah ya. Sudah? Dah. Oke, mohon perhatiannya. Sekarang kita akan dipraktekkan ya, diuji coba di depan. Sok, kelompok A, baris sahawai, duaan, tanya jawab kan? Sok, Dena, Kapayun, Paris, Bade, ayo Kapayun, Kapayun. Sok, duaan, duaan. Mungkin duaan-duaan ya, siapkan. Kelompoknya masing-masing siapkan. Sok, perhatikan yang lain, perhatikan. Teman kita dari kelompok A akan mempraktekkan bagaimana caranya mengumpulkan data. Sok, papayun-payun, papayun-payun. Nah, jenisnya non, caranya sok bertanya langsung. Oh ya, bertanya langsung. Siap. Kupingkan ya. Paris memilih cara bertanya langsung. Nanti Paris yang bertanya, Dena yang menjawab. Oke? Di seratnya Paris jawaban anak. Sok. Sok dibaca pertanyaan anak. Dena umur 10. Tanggal lahir tanggal 8. Hobi? Oh, 28. Nah, hobi cina? Hah? Oh, main sepatu roda. Tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Nah, teman kita sudah mencoba ya dengan bagus. Tadi sudah melakukan cara pengumpulan data dengan teknik bertanya langsung. Silakan kelompok B. Sok. Belum? Belum. Kelompok C? Ayo. Sok, sok, sok. Engal, engal. Engal, engal. Ayo, Yara. Kapayun. Silakan. Nama lengkap? Iya nak, tekniknya naon? Oh, Sami bertanya langsung. Sok. Terus? Naon deh? Terus. Tos gitu. Sok. Tangan tuh. Oke ya. Berarti kita sudah bisa bagaimana caranya untuk memperoleh suatu data. Yaitu dengan berbagai cara, ada 4. Yang pertama, bertanya langsung. Yang kedua, pengisian angket. Yang ketiga, tes. Yang keempat, pengisian data. Boleh. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita berdiri dulu. Berdiri. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran. Kita tingkatkan lagi konsentrasi belajarnya ya, supaya kita lebih semangat lagi belajar. Kita lakukan ice breaking dulu. Siap? Ikuti ya. Siap. Siap? 1. Yo. Nih.
Sudah? Dah, atuh tepuk tangan heula atuh. Tos, salik. Salik deh, cek deh. Sudah. Oke, sekarang kita karena pikiran kita sudah fresh kembali, kita langsung lakukan evaluasi ya. Evaluasi, silahkan kalian isi evaluasinya. Kalau yang sudah langsung kumpulkan. Yes. Silahkan isi dulu evaluasinya. Silakan diisi evaluasinya. Ibu izin. Masih ada waktunya kan? Tadi Oh, saya sudah. mulai Iya. saya mulai jam 7:10 ya. Iya, betul. Berarti tadi nanti jam 8:10 itu tuh. Ya boleh untuk Bapak, tapi kalau kami ini harus ke kelas yang lainnya Pak, jam 8-nya. Oh, Ke ya Ibu baik. Nurhayati Dewi Kartini. Gitu ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya baik Bu, Lanjut aja makasih. ya. Ya, mangga. Oke, tos, silahkan kumpulkan. Sok kumpulkan. Silahkan kumpulkan. Kalau sudah kumpulkan. Ayo. Ya, silahkan kumpulkan langsung. Ya, sok. Di simpan aja deh, enggak. Sudah? Yuk. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kalian buka tahap 6, simpulan ya. Nanti kalian simpulkan kegiatan pembelajaran evaluasi ya. Yang evaluasi itu kalian simpulkan pembelajaran apa saja yang telah kita laksanakan. Nah, untuk terakhir, coba sebagai bahan simpulan ya. Ada beberapa pertanyaan, coba. Dari pembelajaran hari ini, Anda tentu bisa menyimpulkan apa data itu. Coba jawabannya apa? Jawabannya A, B, C, D. Langsung pilih, langsung pilih. A, B, C atau D? Dena. Jawabannya non? A, B, C atau D? C. Kita coba. C. Ternyata kurang tepat. Eka. D. Nah, D. Kita lanjutkan ya. Nah, yang bukan merupakan cara memperoleh data adalah ada wawancara, pencatatan langsung, angket, pengabdian. Jawabannya D. Betul. Nah, sekarang perasaan kalian yang kalian rasakan dalam mengikuti pembelajaran ini apa? Senang. Senang. Oh, tidak. Nah, senang. Terima kasih. Selesai ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan kita
dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan dengan apa? Penyajian data. Jadi dalam pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang penyajian data ya. Kalian persiapkan materinya, bisa lihat Google, bisa lihat apa? WA, nanti ke Bapak dikirim materinya. Itu ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga selalu kesehatan kalian supaya kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Sok, Yara, pimpin doa. Saya duduk. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok istirahat.